Ini, spesies yang dekat segera menyadari ada yang tidak beres. Tapi barusan dia fokus untuk menyerang Xiaoyan, dan dia benar-benar tidak menyadari bahwa Xiaoyan melemparkan teratai api murka Buddha yang telah lama mendidih padanya ketika dia mendekatinya dan dibombardir oleh Jilei. Omong-omong, langkah pamungkas ini adalah ciptaan Xiaoyan sendiri. Di bawah restu dari Heart of Flame, kekuatan yang disapunya tidak akan lebih lemah dari tatanan kuno manapun, dan semangat juangnya akan menjadi lebih kuat. Karena Jingzong ingin melarikan diri, tetapi kecepatan sabit api meroket sedikit lebih cepat sebelum dia bergerak sedikit, dan sabit api itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Gelombang udara yang kuat adalah yang pertama terguncang, dan segera setelah itu, saya melihat teratai api berkumpul dan api tiga warna bertabrakan satu sama lain, dan ledakan dahsyat terjadi. Awan jamur yang dibentuk oleh api bersinar di ruang ini, benar-benar menelan sosok yang hampir berat itu. Adapun Xiaoyan, itu tidak mudah, dalam waktu singkat, dia telah mengumpulkan beberapa serangan padanya, banyak darah dan daging runtuh, dan luka-lukanya serius. Akumulasi serangan tidak berhenti sampai Fomu Huarian hampir diselimuti. Pada saat ini, Xiaoyan memancarkan gas putih ke seluruh tubuhnya, dan daging serta darah yang rusak pulih dengan cepat. Dalam kobaran api ledakan, gumpalan kehidupan terus melonjak. Itulah api tak terpadamkan yang melekat pada tubuh cacing, menyedot vitalitasnya. Meskipun dia belum mati, Xiaoyan masih bisa merasakan vitalitas yang dikirim Yuan-Yuan ke dalam tubuhnya, dan dia tidak perlu merasakan nafas untuk mengetahui bahwa benih yang direndam yang dibombardir oleh teratai murka Buddha tidak mati. Pada saat ini, Xiaoyan mengerutkan kening, murka Buddha dan teratai api telah dianggap sebagai gerakan pembunuhan terkuatnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa serangga ini dapat menahannya. Bukannya langkah ke-8 sulit untuk dihapus, tetapi memang ada sesuatu tentang cacing ini. Dalam hal ini, saya akan memberi Anda satu lagi. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan api tiga warna muncul di depannya lagi. Penggunaan terus-menerus dari kekuatan Heart of Flame dalam waktu yang ekstrim ini hampir mengosongkan Xiaoyan dan klon merah Xiaoyan, dan pada saat yang sama mengandung kekuatan abadi dan bahkan semua kekuatan abadi yang dapat digunakan dalam armor dewa palsu. Xiaoyan hanya mampu membawa teratai murka Buddha yang pertama, tetapi dia tidak percaya bahwa dia dapat membawa yang kedua. Nyala api berangsur-angsur menghilang, dan dalam nyala api, hanya sesosok yang terlihat dikelilingi oleh akumulasi, dan sosoknya sedikit membungkuk jika dilihat dari kejauhan. Pada saat ini, tatapannya sangat tajam, menatap Xiaoyan yang sedang duduk bersila dengan santai. Begitu dia hendak berbicara, ki dan darah di tubuhnya melonjak, dan segera seteguk besar darah keluar, menghancurkan daging dan darahnya. Dibandingkan dengan sup antiinflamasi barusan, saya tidak tahu seberapa banyak saya memukul. Dengan raungan dekat, dia merasa bahwa Xiaoyan telah berkomplot melawannya sekarang. Tampaknya Anda telah mencapai batas Anda, tanpa diduga, saya selamat. Meskipun Jinchong terluka parah, dia masih tertawa terbahak-bahak, luka di tubuhnya pulih dengan cepat di bawah pengaruh kekuatan abadi. Memang tak terduga. Xiaoyan mengangguk setuju. Jika serangan yang konsisten dari catatan kuno ada, bersiaplah untuk menderita kematian. Akumulasi api guntur yang menyelimuti seluruh tubuhnya dari kedipan alis menghilang tiba-tiba, meledak ke arah Xiaoyan dalam sekejap. Tampak bagi saya bahwa Anda sedang putus asa saat ini. Kata-kata Xiaoyan hanya berat, jelas dia tidak mengerti kata-kata Xiaoyan, artinya hanyalah detak jantung yang kuat yang membuat pupilnya tiba-tiba menyusut. Jinchong tiba-tiba menundukkan kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa kuil Huolian seukuran telapak tangan telah lama menunggu di bawahnya. Jinchong mengecam akumulasi Xiaoyan dengan desisan, sebelum mencapai momen ketika dia kembali ke tubuh Jinchong, dia hanya ingin menggunakan kekuatan akumulasi untuk melarikan diri dengan sangat cepat. Dia telah melihat kekuatan Buddha's Fury Lotus sekali. Saat ini, dia sangat menyadari keadaan saat ini. Jika dia dipukul lagi oleh teratai api yang sama tadi, dia mungkin benar-benar jatuh ke tangan Xiaoyan. Mulai sekarang, saya tidak berani mengabaikan apapun, dan bersiap untuk segera pergi. Tapi saat dia memikirkan sosok dan gerakannya,
Tiba-tiba ada siang hari di depannya, dan kemudian kegelapan tak berujung. Dia tahu perasaan ini. Ini Baya, jantung api, peringkat ke-6. Ketika dia hampir tercengang, tubuh dan jiwanya telah dipisahkan oleh Bai Yan, dan ketika dia merasa bahwa dia akan bangun hampir seketika, teratai api 3 warna yang menakutkan telah mengelilinginya lagi. Yang buruk dan bentuk tubuh yang konsisten, mungkin baginya, rasa krisis kematian tidak pernah sekuat ini. Tidak jauh dari sana, Xiaoyan melihat spesies terlarang yang tertegun dengan ekspresi tenang, dan pada saat berikutnya api manik terjalin dan menyatu dan meletus. Naga merah. Suara lain bergema di seluruh kehampaan, dan nyala api sepertinya menelan segalanya. Aliran vitalitas yang tak ada habisnya akhirnya berhenti pada saat tertentu ketika nyala api melanda. Pada saat ini, Xiaoyan bergegas ke lautan api dengan satu gerakan. Akumulasi, saya pikir Anda adalah penguasa balas dendam, maka Anda akan mengikuti saya. Di lautan api, hanya Zong yang tidak mati total, tubuh fisiknya hancur total. Jilei melindunginya, dan suara Xiaoyan keluar perlahan. Titik. Sambil berbisik, Miexu Tianlei dan Hao Tianzhenlei muncul di sampingnya. Keberadaan jantung guntur ada di sana, dan saling pengertian tentang kecerdasan spiritual bahkan lebih induktif. Akumulasi bawa aku pergi, aku tuanmu. Hanya jiwa Zong yang mengeluarkan raungan melengking dan gila, dia tidak mau mati di sini, dan keinginannya yang kuat untuk bertahan hidup membuatnya berteriak pada Jilei. Mendengar bahwa tidak ada akumulasi, segera keluarkan aku dari sini, aku tuanmu. Tatapan Xiaoyan acuh tak acuh, Gang Yu hendak membunuh sinar jiwa terakhir Jin Chong, tetapi tiba-tiba kekuatan yang terkumpul meledak, dan jiwa itu runtuh dan pergi. Anda bukan suara halus tuanku. Jilei keluar. Xiaoyan mandek untuk sementara waktu dan mengumpulkan kebijaksanaan spiritual, meskipun dia tidak akan membuat terlalu banyak pilihan. Ini menunjukkan bahwa Chang Qitian adalah pasangan sejati bagi Jilei. Aku bisa berjanji padamu tapi aku hanya bisa bersamamu selama ribuan tahun. Jika aku ingin meninggalkanmu, aku tidak bisa menghentikannya. Akumulasi suara ditransmisikan ke Xiaoyan, dan Xiaoyan sedikit membeku. Saya dapat berterima kasih kepada Xiaoyan atas tinjunya yang sedikit terkepal dan persetujuan yang terkumpul, tentu saja, itu karena Xiaoyan membunuh Jin Zong, dan bahkan membantu Jilei keluar dari kendali Zizong. Begitu kata-kata itu jatuh, Jilei bergegas menuju Xiaoyan. Sinar cahaya umumnya lurus, dan guntur langsung masuk ke tubuh Xiaoyan. Segera, seluruh tubuh Xiaoyan berkelap-kelip dengan guntur, dan kekuatan guntur yang ganas dengan gila-gilaan menyerbu ke arah Miexu Leimai. Awalnya hanya ada 108 urat guntur yang menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan, Xiaoyan segera duduk bersila, dan ketika yang ke-109 keluar, bintang kedua secara tidak jelas muncul di antara alis Xiaoyan. Tapi segel bintang kedua tidak mengembun. Lihat, karena saat ini tidak ada jiwa, darah, dan martabat. Jika Sue ingin melangkah lebih jauh, dia masih membutuhkan bantuan poin Yuan Shen. Energi Qi dan darah yang dipancarkan oleh Xiaoyan akan semakin kuat untuk setiap peningkatan Miexu Leimai.